Nah, sekarang di tab setting ini kita pilih yang ini ya, quantity take off. Karena kita mau hitung cut and fill-nya. Cut and fill kalau misalnya untuk di jalan dia udah ada toolsnya tersendiri, tapi ya kalau buat di grading nanti beda lagi toolsnya. Jadi khusus untuk grading. Quantity take off di tab setting. Quantity take off ada Pak di bawah. Di bawah subassembly ada quantity take off. Nah, kemudian klik tanda plus lagi di bagian quantity take off kriteria. Nah, ini udah ada template yang sudah disediakan oleh Civil 3D, ada cut and fill, ada artwork, ada materialist. Cut and fill ini kalau misalnya kita mau tampilkan datanya itu dibagi jadi dua. Nah, cut sendiri, fill sendiri. Kalau artwork itu biasanya udah kumulatif antara cut sama fill. Materialist ini untuk kita menampilkan volume material dari koridornya. Kan tadi kan di koridor itu pavementnya aja ada 4 lapis gitu ya. Jadi nanti kita bisa keluarkan volume material di tiap lapisannya. Gitu. Nah ini untuk yang pertama kita coba hitung untuk cut and fill-nya. Jadi di bagian quantity take off kriteria kita pilih cut and fill, klik kanan. Kita copy aja ya biar nggak ngubah template yang udah ada. Jadi kita copy. Nah ini misal saya mau hitung cut and fill untuk jalan Praba dulu. Jadi saya kasih nama cut and fill jalan Praba. Lalu ke tab materialis, di sini karena saya pakainya yang template, di sini sudah ada dua material name ya. Yang pertama itu ground remove, ini untuk cut-nya, sama ground fill untuk fill ya. Nah, tapi di sini bagian EG dan datum itu bukan data punya kita. Jadi kita harus ganti terlebih dahulu sama data punya kita. Oke, ini ada satu step yang kelewat nih, saya lupa. Ini saya cancel dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke sini, kita harus buat dulu yang namanya koridor surface. Karena nanti yang akan kita hitung adalah perbandingan antara dua surface. Pertama, surface existing ground yang tadi hasil survei ya, berdasarkan point survei sama surface koridornya. Gitu. Jadi kita buat dulu koridor surface-nya, kita klik koridor ya. Lalu untuk membuat koridor surface, di sini cari nah, di sini ada koridor surface. Kita klik koridor surface. Nah, nanti di sini akan muncul ya tabnya. Nah, untuk membuat surface baru, kita bisa klik yang ini, create a corridor surface. Kita klik. Nah, ini saya kasih nama jalan Praba top. Jadi ini untuk bagian koridor atasnya ya, finish grade-nya. Surface-nya saya pilih misalnya 1M 5M design stylenya. Nih, surface stylenya saya pakai 1M 5M design. Nah, kita sudah set seperti ini. Sekarang kita masukkan datanya. Datanya ini adalah berupa link ya. Karena ini kita bikin untuk yang top, jadi kita pilih code-nya yang top dulu. Kita klik tanda plus. Oke. Nah, ini checklist aja atas breakline-nya. Kemudian bagian overhang-nya ini kita klik bottom top link ya. Karena untuk top. Lalu kita buat lagi satu surface untuk di bagian paling bawah, kita sebutnya datum. Untuk buat surface baru, klik lagi create a corridor surface. Nah, yang dua ini saya rename jadi datum. Nah, untuk yang datum kita pakai no display aja ya stylenya. Lalu kita masukin datanya, pilih yang datum. Klik plus.
Ini kita checklist, lalu ini kita pilihnya bottom link. Yang no display stylenya, no display. Ini datum juga yang kita input, checklist, ini pilihnya bottom link. Oke, kita lihat jadinya seperti apa untuk surface corridor. Kita klik apply. Kita klik OK. Nah, kita bisa lihat ya di sini surface untuk koridornya sudah terbentuk. Namun ini belum mengikuti bentuk dari koridornya. Maka kita perlu menambahkan boundary ya untuk si koridor surface-nya. Untuk menambahkan boundary-nya, kita bisa klik lagi di sini koridornya. Kita klik koridor properties ya. Tadi kan kita udah tambahin surface di sini. Ketika kita menambahkan surface, kalau kita klik di tab boundary, maka di sini akan ada dua jalan juga seperti ini. Nah, ini kita tinggal klik kanan aja, pilih koridor extend as outer boundary. Untuk yang datum juga sama, klik kanan, koridor extend as outer boundary. Nah, kita lihat ya perbedaannya setelah kita tambahkan boundary, kita klik apply, kita klik OK, maka surface-nya akan mengikuti koridornya. Nah, ini kalau kita klik nih, ini surface. Ini surface-nya yang saya klik ya. Atau kalau arahin kursornya ke sini kelihatan jalan raba top. Dia udah ngikutin bentuk dari koridornya. Gitu. Koridor extend as outer boundary. Silahkan dibuat koridor surface untuk jalan yang satunya. Jadi diklik koridor surface, jalan engineering top. Kenapa, Pak? Koridornya jalan engineering, tapi elemennya jalan raba. Bapak salah namain kali. Kalau gitu si koridornya di rename aja jadi jalan raba. Intersection juga. Iya. Bisa surface intersection kenapa ada belum? Surface intersection.
Frekuensinya kecil ya. Tadi itu udah 2 ya. Coba jadiin 1 semuanya. Di sama di setiap yang kosongnya kan ada beberapa yang diperkecil lagi ini. Oke. Jadi 2 syaratnya untuk menghitung cut and fill, kita sudah punya koridor surface dan kita sudah punya sample length. Nah, nanti di sini kalau kita cek ya, surface-nya akan ada banyak di prospektor. Kita lihat surface, ini ada banyak. Engineering top, datum, jalan praba top, datum, intersection top. Selanjutnya, tadi ya kita lanjutkan yang di tab setting. Quantity take off kriteria, cut and fill, kita copy. Nah, ini jalan praba tadi ya. Nah, kita ganti datanya. Ini kan EG itu yang dimaksud adalah existing ground. Yang nggak boleh kebalik conditionnya ya. Jadi di bagian ground remove, EG ini sebagai below, datumnya sebagai above. Di fill kebalikannya, EG-nya above, datumnya below. Jadi yang EG ini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Saya delete, saya ganti sama existing ground punya kita. Existing ground, klik add. Nah, ini statusnya jadi below.
Datumnya juga kita ganti ya, karena ini saya mau buat untuk Jalan Praba, saya pilih datumnya Jalan Praba. Jalan Praba datum. Yang bawah juga sama, EG-nya di delete dulu. Ganti sama existing ground. Ini above. Ini datumnya kita delete, kita ganti sama Jalan Praba. Jadi data yang kita masukkan dua, existing ground dan Jalan Praba datum, hanya di sini conditionnya yang dibalik untuk condition cut sama fill. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, setelah kita set quantity takeoff kriterianya, di sini kita punya ya yang baru cut and fill Jalan Praba. Sekarang kita hitung di tab Analyze. Nah, ini kita klik yang ini ya, Compute Material. Kita klik Compute Material. Nah, tadi kita pilih alignment-nya Jalan Praba. SL collection-nya juga akan mengikuti Jalan Praba. Kita klik OK. Nah, di sini quantity takeoff kriterianya kita pilih yang cut and fill Jalan Praba. Lalu kita mapping ya. Kita langsung klik aja map object with same name. Nah, ini kalau misalnya dia belum ke mapping, pilih secara. Nah, ini belum masuk berarti ya Jalan Praba datumnya. Nah, ini kita harus masukkan dia ke dalam sampel line berarti. Nah, ini kita cancel dulu. Dia belum masuk ke dalam sampel line, jadi kita klik nih salah satu sampel line. Lalu kita pilih yang sample more sources. Klik sample more sources. Nah, jadi si Jalan Praba top sama datum juga udah harus masuk ke dalam sini. Jadi klik aja yang Jalan Praba top, klik add, Jalan Praba datum, klik add. Kita tambahkan ke sini. Ini udah existing ground. Nah, kalau udah kita klik OK. Jadi kita klik lagi di sini yang compute material ya. Kita klik compute material, Jalan Praba. Nah, ini cut and fill Jalan Praba. Langsung klik map object with same name. Maka ini udah otomatis ke input ya. Existing ground, Jalan Praba datum, Jalan Praba datum. Kalau udah, kita bisa klik OK. Nah, kita sudah compute, sekarang kita bisa keluarkan report dari volumenya. Kita klik ya yang total volume tabel. Cut and fill. Nah, ini tadi Jalan Praba yang kita hitung ya. Ketika kita sudah klik compute material, maka dia akan muncul di sini material list-nya. Ya. Nah, ini yang bawah saya pakai default aja pengaturannya, splittable, across, dan dynamic. Ya. Klik OK. Kita bisa tempatin tabel volumenya di posisi yang masih kosong. Saya taruh sini. Maka kita bisa tahu ya, untuk di Jalan Praba, cut and fill di setiap 25 meter berapa, untuk
volume dan areanya. Ini cara bacanya gimana? Jadi untuk di station 0+100 ini kan karena dia masuknya ke area intersection ya, makanya dia ini jadi 0 karena kan tadi regionnya kita tarik ke belakang. Nah, dia baru kehitung di 0,125 itu fill areanya 1,6. Ini satuannya udah meter kubik karena kita pakainya ini ya, metrik. Fill areanya meter persegi, berarti kalau untuk area 1,6, cut areanya juga sama, fill volumenya 20,05 meter kubik berarti. Nah, kalau kumulatif ini udah penjumlahan, jadi 0 ditambah 20,5 jadi 20,5. Nah, ini jadi 47,5 karena dari 20,5 ditambah 27,48. Jadi sini 47,53. Untuk fill juga sama, yang kumulatif itu udah penjumlahan dari atas sampai bawah. Jadi paling bawah itu hasil totalnya adalah untuk volume fill itu kita ada 394 meter kubik, dan untuk cut-nya itu 749 meter kubik. Jadi hasil akhirnya itu yang ada di paling bawah, di kumulatif. Kalau yang sebelahnya ini di per tiap 25 STA. Kok sama ya? Kumulatif terus sama kumulatif sama aja. Cuma dua ya? Kok cuma 2, Pak? Ini. Ini dari existing ground yang atas kan di laut. Berarti yang ini above, Pak. Ini kan kebalikan dia. Kenapa? Maksudnya beda. Jalan masuk. Jadi di tadi bisa iya, karena kan kita beda profilnya, profil vertikalnya. Itu nentuin cut and fill kan. Biasanya profil vertikalnya, makanya sebisa mungkin mendekati existing ground ya. Jadi ini yang menentukan cut and fill-nya tuh ini, profil ini. Pasti beda-beda karena bentuknya pasti beda-beda profilnya. Oke, nah untuk menghitung jalan yang satunya juga sama. Tadi berarti kita masukin dulu ya si samplean ini, sample more sources untuk jalan engineering. Top sama datumnya dimasukin dulu. Jalan engineering top, jalan engineering datum. Oke. Nah, untuk desain kriterianya, karena kita udah punya nih yang punya jalan Praba, kita copy dari jalan Praba aja. Kita klik kanan, copy.
Ini saya rename jadi Jalan Engineering. Nah, di materialis kita cukup ganti datumnya, karena existing row-nya sama kan. Kita delete, ganti sama Jalan Engineering datum. Ini below ya. Kalau udah klik OK, di sini ada cut and fill Jalan Engineering, compute Jalan Engineering. Di sini jangan lupa dipilihnya Jalan Engineering, make object with same name, klik OK. Total volume tabel Jalan Engineering. Saya dapat kumulatifnya segini. Untuk fill volume, cut volume. Dalam bentuk seperti ini kita sudah bisa tampilkan di Infralogs ya. Ini saya coba. Iya. Karena tadi udah masuk ke si ini apa namanya? Alignment-nya Praba sama engineering. Nah, misal saya mau lihat visualisasinya seperti apa gitu ya di Infralogs. Sekalian saya coba tunjukin. Nah, biasanya yang jadi perhatian adalah di sini ini ya, koordinat sistem. Jadi kalau misalnya di Civil 3D, kita kalau mau atur koordinat sistem itu ada di setting. Nah, ini kita klik nih yang paling atas ya, yang tulisannya Training Praba, karena saya kasih namanya Training Praba. Klik kanan, edit drawing setting. Nah, ini karena datanya adalah di USA, maka dia kategorisnya pilihnya daerahnya USA Iowa gitu ya. Kemudian koordinat sistemnya sesuai sama daerahnya. Kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia biasanya kita pakai yang ini untuk di Civil 3D UTM WGS 84 datum. Nah, ini nanti bisa dicek di Maps ya. Kalau Jawa Barat itu biasanya masuk 48S gitu ya. Kalau misalnya di Kalimantan 50S. Jadi nanti ada bisa dicari aja di Google juga banyak gitu ya, UTM Indonesia itu nanti udah ada pembagiannya setiap wilayah gitu ya, dari WIP, WITA sama WIT gitu.
Nanti bisa disesuaikan saja daerah project Bapak itu masuknya ke zona yang mana gitu ya. Ini karena dia projectnya di USA, maka masuknya ke sini. Ya, daerahnya Iowa dia. Ya, maka saya akan set dengan koordinat yang sama di InfraWorks. Nah, untuk membawa area ini ke InfraWorks dan mendapatkan view dari Bing Maps ya. Kalau InfraWorks itu dia ngambil datanya dua, data existingnya dari Bing Maps dan OpenStreetMaps. Jadi kalau misalnya di sana ada jembatan existing, stasiun existing, bangunan-bangunan existing, itu semua akan ke bawah gitu ya. Nah, di sini biasanya saya buat dulu close polyline. Tadi cara buatnya sama kayak kita bikin untuk yang surface boundary tadi. Jadi ketik aja polyline. Saya pilih dulu daerahnya seperti ini ya. Terus saya close ya, menjadi close polyline. Nah, ini saya ekspor. Jadi map export namanya. Ketik aja di command prompt itu map ya. Pilih yang map export. Nah, ini misal saya taruh di Civil Praba. Nah, ini saya kasih nama try ya. Jadi nanti kita masukin SHP-nya ke InfraWorks gitu. Kita klik OK. Nah, di sini kita pilihnya yang polygon karena tadi kita buatnya polygon. Kita klik polyline-nya. Enter. Lalu di bagian option kita checklist treat close polyline as polygon. Kita klik OK. Nah, ini kalau dia udah sukses, ini udah kelihatan ya notifnya. Nah, ini tinggal buka InfraWorks-nya. InfraWorks di sebelah mana ini ya? InfraWorks-nya harus satu versi. Ya, harus satu versi. Kalau beda versi, dia cuma bisa bawa dari Civil 3D ke InfraWorks, nggak bisa dari InfraWorks ke Civil 3D. Atau sebaliknya gitu, saya lupa. Tapi emang biar bisa dua arah, semuanya kita pakainya satu versi. Ya. Nah, ini saya pakai model builder ya, untuk bisa mendapatkan existing condition di sana. Dan ini untuk model builder dia harus online, kecuali kita udah punya modelnya ya, kayak model-model yang saya udah punya itu, baru kita bisa bekerja secara offline. Karena model builder ini dia ngambilnya dari cloud, jadi harus online gitu ya. Makanya setahu saya nggak ada trackannya. Tapi kalau Bapak mau coba-coba pakai trial bisa ya. Nah, ini untuk search location sebenarnya kita bisa langsung cari gitu ya, pakai search column ini. Atau bisa langsung pilih pakai rectangle seperti ini. Nah, itu. Tapi kalau misalnya projectnya memanjang gitu ya, seperti jalan tol kan biasanya memanjang. Nggak akan efektif kalau kita pilihnya ini, rectangle. Biasanya pakainya polygon. Biar apa? Biar optimum lah gitu ya daerah yang kita pilih. Karena kalau misalnya kita pakainya rectangle, akan ada banyak daerah yang sebenarnya nggak kita perlukan. Itu hanya akan menambah berat aja. Gitu. Kan datanya makin besar, luasannya makin berat kan. Nah, ini karena tadi kita udah bikin poligonnya, jadi biar ke placement sesuai sama daerahnya, kita pilih yang import a polygon. Kita klik import a polygon. Nah, ini kita cari, tadi kita taruh di mana. Nah, filenya yang sudah diekspor akan jadi dua seperti ini, .prj dan .shp. Kita pilih dua-duanya. Harus dua-duanya kita pilih, karena kalau cuma salah satu doang nggak mau nge-load dia. Klik open, maka dia akan meng-highlight sesuai sama lokasinya yang di Civil 3D. Bisa saya kasih nama. Dan di sini kita set koordinat sistemnya yang sama ya. Itu dia di USA Iowa. Ya, IA83N kalau salah. IA83N. Ya.
Nah, di sini muncul notifikasi ya, once you create this model, the coordinate system cannot be changed. Jadi kalau udah salah, ya kita mau nggak mau bikin model ulang kalau di InfraWorks. Tapi kalau di Civil 3D masih bisa dipilih yang lain gitu coordinate systemnya. Ini kita create model. Nah, di sini akan muncul notifikasi ya, we are preparing your model. Jadi nanti kalau modelnya sudah siap, kita akan mendapatkan notifikasi dari email. Kalau kita udah dapat emailnya, baru modelnya bisa kita buka. Biasanya 5 menitan aja sih, kurang lebih 3-5 menit. Ini kita continue. Setahu saya nggak ada bajakan. Oh, bisa aja. Karena ya berarti nanti di InfraWorks, tapi InfraWorks itu cuma ada versi trial yang paling baru. Jadi kalau misalnya Bapak pakainya 2020 kan harusnya InfraWorks juga 2020 ya. Nah, itu trialnya udah nggak ada. Dia pasti kalau misalnya kita pakai trial pasti diarahinnya ke versi paling baru 2023. Nah, ini kita coba tunggu dulu sampai saya dapat email ya. Jadi kalau misalnya mau presentasi dengan view yang masih engineering sih di InfraWorks lebih enak gitu ya show-nya. Nah, ini udah masuk ya, model barunya akan seperti ini. Nah, ini kita double klik dulu. Nah, ketika kita klik, kita ditanya mau simpan di mana, mau di CDE atau di lokal. Saya pilih lokal. Tampilannya akan seperti ini. Citranya udah ke bawah gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba masukkan data dari Civil 3D-nya ke dalam InfraWorks. Ini harus ditutup dulu. Ya, kita save dulu. Ini kita coba masukkan. Jadi ini ada data search. Kita bisa pilih berbagai jenis file yang bisa kita masukkan di InfraWorks. Ini ada SketchUp bisa ya. IFC juga bisa, Revit juga bisa langsung. Nah, ini kita akan coba masukkan yang Civil 3D. Nah, tadi saya pengen gambar. Kita tunggu. Nah, ini kita bisa pilih mana saja yang mau kita bawa ke sini. Karena saya pengen masukin jalannya aja sama existing ground ya, atau bisa include all juga nggak apa-apa, kita klik OK. Nah, ini kan masuk nih data-data baru, belum otomatis muncul karena belum kita configure. Jadi kita klik kanan, kita configure. Nah, ini kita pilih close and refresh di bawah nih. Close and refresh. Nah, di sini surface di Bing Maps itu nggak bisa kita pakai untuk detail design ya, karena dia kan nggak presisi kalau untuk elevasinya. Ya. Ini bedanya jauh banget hasil dari survei sama Bing Maps. Tapi kalau secara layout horizontal ya, untuk posisi jalan existing, gedung existing itu masih bisa dipakai. Jadi ini yang elevation 1 sama 2 hasil dari Bing Maps saya matikan. Saya nyalain yang existing ground, saya taruh di bawah, saya nyalakan, saya klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini
Ini tadi hasil jalan yang tadi kita sudah buat di Civil 3D. Di InfraWorks bisa kita lihat profilnya ya. Seperti ini. Kita bisa tracking posisinya. Dan intersectionnya juga bisa. Jadi di sini kelihatan ya, ini tuh jalan apa. Kalau melihat cross sectionnya. Nah, ini kita bisa lihat nih, super elevasinya udah ke apply atau belum. Ini belum ke apply karena di assembly-nya tadi belum kita nyalain super elevasinya. Karena harusnya di sini ada perbedaan super elevasi di tikungan. Ini belum ke apply nih super elevasinya. Nah, jadi kalau mau di-apply super elevasinya, saya balik lagi ke Civil 3D. Saya buka filenya. Nah, ini kita apply super elevasinya di sini. Jadi di assembly ya, tadi saya pakai assembly yang jalan utama. Assembly properties, construction, ini ya di bagian line super elevation EOR, kita geser ke bawah. Ini ada use super elevation. Ini kan masih non ya. Kita klik dulu. Nah, untuk di bagian kanan, saya pilih red line outside. Saya klik OK. Dan di bagian kiri ya, line-nya, saya pilih di sini left line outside. Saya klik OK. Nah, ini jangan lupa di rebuild nih koridornya. Jadi ke prospector. Koridornya klik kanan, rebuild all. Biar ke apply. Kita save dulu. Di sini kita reimport. Jadi di sini untuk roads-nya ya cukup di roads-nya aja, klik kanan, pilih reimport. Nah, kita cek super elevasinya, kita klik kanan, show in cross section. Nah, ini super elevasinya udah masuk. Sesuai dengan parameter yang tadi kita udah input saat kita menghitung super elevasi. Sini juga sama. Kalau kita jalanin X-nya. Gitu. Ini sekilas mengenai InfraWorks ya. Nah, kalau datanya pengen lebih bagus lagi, ini kita bisa pakai drone. Ya, saya coba buka contoh punya saya. Nah, ini kita pakai drone. Jadi, view-nya lebih bagus. Jalan existing-nya dapat. Kalau cuma mau nampilin desain dari Civil 3D-nya aja, ini bisa diatur layer-layernya gitu ya. Di sini, surface layer. Jadi kalau saya mau nampilin roads dari Bing Maps, saya nyalain. Jadi jalan-jalan existing yang lain bisa kelihatan. Seperti ini. Tapi kalau cuma mau nampilin yang dari Civil 3D aja, berarti ini kita matiin aja yang bagian roads-nya. Jadi
Kalau misalnya pakai Bing Maps tadi, model builder, kalau di sana ada railway, ini juga bisa kebawa railway-nya ya. Kalau kita klik, kita tahu ini tuh jalur KA apa. Ini jalur KA Tanah Abang Rangkas Bitung. Gitu. Kalau kita pakai InfraWorks ya. Nah, ini jalan yang dibuat di Civil 3D-nya. Nah, ini assembly-nya banyak, Pak. Satu ini assembly-nya banyak gitu, untuk bisa bikin bentuk model kayak gini. Kalau ada gedung di sana bisa tahu ini gedung apa. Dari model builder. Oh, yang udah ada Dari Bing Maps, dari apa OpenStreetMaps ya dia. Rumah-rumah penduduk sih cuma beberapa aja yang bisa ke bawah biasanya. Kenapa, Pak? Advance ya. Ya pelan-pelan, Pak. Oke. Nah, jadi tadi udah di-apply ya. Saya udah apply super elevasinya. Jadi kalau mau apply super elevasi, ya. Jadi di sini tadi assembly-nya diklik, terus ke assembly properties. Nah, kita ke tab construction. Kita cukup apply super elevasinya di sini ya, di land super elevation EOR. Ini kita scroll ke bawah. Di bagian use super elevation-nya, kalau di punya Bapak masih non, diklik aja. Diklik. Nah, untuk yang sebelah kanan, pilihnya red line offset. Ya, ini sebelah kanan, red line offset, klik OK aja. Terus ke yang sebelah kirinya, klik. Cari lagi use super elevation-nya. Diklik, pilihnya yang left line offset untuk sebelah kiri. Di assembly properties. Construction, terus klik yang land super elevation-nya. Iya, sisinya kita tadi sebelah. Terus yang sebelah kiri. Kalau ada jangan lupa di-rebuild. Nah, itu bisa juga kalau di Civil 3D kita lihat seperti yang di InfraWorks ya, ada namanya ini. Jadi di rebuild dulu, jangan lupa koridornya rebuild all. Jadi kalau di InfraWorks itu, di Civil 3D itu ada namanya ini. Kalau kita klik koridor, section editor. Ini untuk kita lihat tiap potongannya. Jadi kalau saya klik nih section editor, saya klik. Jadi klik dulu koridornya biar muncul menu section editor. Kita klik. Nanti dia akan otomatis dibagi jadi 4 bagian seperti ini. Nah, ini view-nya biar enakan dikit ya, grid-nya bisa kita matiin. Jadi diklik aja di sini. Lalu ke sini ya, view edit option. Nah, di view edit option, adaptive grid-nya kita no in ya. Ini kan masih yes ya. Kita jadiin no. Kita klik OK. Nah, ini kan teksnya masih gede banget ya. Skalanya digedein aja. Matiin grid-nya, diklik yang ini, yang tadi view yang ada grid-nya, udah. Oh, ini saya pause dulu ya. Diklik dulu Pak koridornya. Di
diklik koridornya, terus ke section editor. Cari section editor. Diklik. Ada. Lalu yang ada gridnya dipilih, window yang ada gridnya. Pilih yang ini, klik view edit option. View edit option. Nah, ini gridnya, display horizontal grid sama vertical gridnya di no in. Kalau udah klik OK. Nah, ini kalau misalnya dia ganggu gitu teksnya ya, dikecilin lagi aja skalanya, bisa pakai 1:200. Sangat ngaruh ya. Makanya harus di-refresh dulu. Nah, ini kita bisa lihat ya, seperti di InfraWorks. Jadi kalau saya mau atur posisi teksnya itu, ini yang warna hitam nih kalau di saya. Ini jadi dengan kondisi koridor seperti ini, di profilnya, di posisinya di sini, di alignment horizontalnya seperti ini, assembly-nya seperti ini. Ini kalau saya jalanin gitu ya, bisa pakai ini juga nih. Go next station, klik aja go next station. Kita bisa lihat di berbagai kondisi assembly-nya. Nah, ini karena ini aja nih, teksnya terlalu besar. Cuma emang nggak se-fleksibel kalau di InfraWorks kan kita bisa langsung tarik aja. Nah, jadi salah satu alternatif juga kalau pengen lihat kondisi super elevasinya seperti apa gitu. Kalau di civil 3D. Saya di bagian bawah ini kenapa cuma dari Oh, itu stylenya aja sih, Pak. Stylenya tadi mungkin Bapak pakainya basic ya. Belum diganti jadi view edit. Style di koridor. Ini di koridor.
Iya. Aslinya kosong, Pak. Punya saya warna putih. Jadi nggak kelihatan kosong. Sama ini juga kosong. Tapi ininya udah view edit with shading ya. Kalau saya ganti nih ke dark. Option. Saya ganti jadi black. Sama, Pak. Aslinya kosong juga. Ini ya. Oke. Nah, kita udah punya volume cut and fill. Sekarang kita hitung volume material. Volume material. Ya, di close aja si section view-nya. Untuk menghitung volume material, sama kita atur dulu di setting ya. Di setting, kalau tadi kita edit yang bagian cut and fill, ya. Jadi dibuka lagi quantity take off kriterianya di tab setting. Sekarang kita copy yang bagian materialis. Kita klik kanan, lalu copy. Nah, ini saya kasih nama Jalan Praba misalnya. Lalu ini di tab materialis di sini sudah ada 3 contoh, tapi ini nggak kita pakai, kita mau pakai data kita sendiri gitu ya. Jadi ini kita kosongin, kita delete semua, ini delete aja semuanya. Kita kosongin dulu. Ini kita ganti sama data punya kita. Klik add new material. Nah, di sini saya akan namakan sesuai sama nama strukturnya. Jadi untuk yang pertama saya kasih nama PEV1. Nah, ini di bagian data tab, kalau tadi kita masukinnya surface, sekarang kita masukinnya corridor shape untuk di materialis ini. Nah, ketika saya klik corridor shape, maka di sini akan muncul pilihan sesuai dengan data yang ada di assembly. Ya, tadi kan kita di jalannya itu punya 4 lapisan, ada PEV1, PEV2, base, subbase. Kemudian kita tambahkan curve, kita tambahkan sidewalk. Jadi kita bisa hitung di setiap item itu. Nah, karena ini yang pertama saya buatnya PEV1, maka saya pilih PEV1. Nah, untuk bisa menambahkan ini, kita ganti kuantitinya jadi structure. Baru kita klik tanda plus. Buat lagi yang baru. Ini untuk PEV2. Pilih PEV2. Ganti structure. Klik tanda plus. Baru lagi. Ini misalnya subbase. Ganti structure. Cari subbase. Kemudian base. Structure. Curve ya. Structure. Akhir sidewalk. Nah, jadi semua item kita masukin ke sini ya.
Mulai dari PEV1, PEV2, subbase, base, curve, dan sidewalk. Jangan lupa dimasukkan dulu datanya dari koridor shape-nya. Iya, jadi saya berikan nama materialnya sesuai sama nama yang di assembly-nya. Biar nanti tinggal langsung otomatis terpetakan di yang map object with same name itu. Nanti memudahkan kita di sana. Sama, base juga. Base, curve, sidewalk, subbase, PEV1, PEV2, PEV2. Semuanya adalah structure. Kenapa, Pak? Kalau sudah, kita bisa klik OK. Nah, sama kita akan compute dulu ya di tab Analyze. Kita klik Compute Material. Nah, tadi kan kita pilih buat untuk jalan raba ya. Nanti di sini muncul nih. Jadi alignment-nya kita pilih juga jalan raba. Kita klik OK. Nah, tadi kita kan udah hitung ya cut and fill untuk jalan raba. Ini kita bisa rename ya. Materialis satunya. Ini saya rename jadi cut and fill jalan raba. Biar nggak kebalik. Lalu untuk menambahkan materialis jalan raba, ini kita pilih yang import another kriteria. Di sini kita klik import another kriteria. Kita pilih nih materialis jalan raba ya yang mau kita masukkan. Kita klik OK. Nah, ini kita tinggal klik map object with same name. Maka semuanya akan masuk ya. Ini jangan lupa karena kita pilihnya jalan raba, semuanya make sure PEV1 jalan raba PEV1, jalan raba PEV2, jalan raba subbase, jalan raba base, jalan raba curve dan jalan. Nah, ini. Jadi ini harus sama semua. Karena tadi ada punya intersection juga tadi. Apanya Pak yang dihapus? Nah, itu jaringan dulu aja. Jadi untuk material ini Pilih warnanya. Nah, ini diringan dulu Pak. Ini materialis dua kan, diringan dulu jadi potensi adalah. Import ada kriteria. Ya. Ini pasti jangan kan jadinya masuk pada satu. Pilih aja di tab 1 jangan masuk tab 1. Ya, langsung klik ini. Di bawahnya ini ada yang ini pilih jalan raba.
Untuk volume metode itu memang pakai apa ya? Pakai itu. Apa? Sering dipakai trace and area. Iya, yang sering dipakai approach and area. Kalau udah kita bisa klik OK. Nanti di sini jadi materialis baru. Ini kita jadi bisa rename aja ya, material jalan Praba. Kalau udah kita klik OK. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan hasil volumenya. Nah, untuk material itu kita pakai yang ini ya, material volume tabel. Kalau total volume tabel ini khusus untuk cut and fill aja. Untuk material volume ini pakainya yang ini, material volume tabel. Nah, untuk tabel material kita cuma bisa keluarkan per material, jadi per lapisan gitu ya. Maka di sini saya pilih jalan Praba. Kalau saya mau keluarinnya, nah ini di bagian materialis pilihnya material jalan Praba. Jadi ini per material. Bapak mau keluarin lapisan mana? Misal PF1, pilih PF1. Kalau mau keluarin si tabel PF2, pilih PF2. Jadi dia nggak dalam tergenerate seperti tadi ya, total gitu. Misal saya pilih PF1, klik OK. Ini kita taruh di yang masing-masing. Nah, kalau di versi 2023 belum bisa nih pakai ini volume report. Karena kayaknya masih ada update, tapi mungkin di versi 2020 masih bisa. Jadi dikeluarin dalam bentuk XML gitu. Nah, ini kalau yang kosong berarti dia kalau di versi 2023 belum bisa keluar itu. Update-nya masih belum stabil. Di komput udah. Ini dirinya dulu. Di material jalan Praba itu kan masih ada. Ini punya Bapak. Iya itu di bawah. Coba Pak yang kalau kita bisa.
Kalau secara keseluruhan bisa. Kita mau break dulu, Pak? Mau coffee break dulu atau gimana? Boleh ya? Kita coffee break dulu sampai 15.20 deh.